termasuk limbah plastik dan limbah batubara. Bahkan, menurut data Tempo, setiap tahunnya lebih dari 182 miliar kantong plastik terbuang dan limbah batubara mencapai 2,9 juta ton per tahunnya. Di Kalimantan sendiri, perharinya menghasilkan 150 ton fly ash dan 18 ton butter ash. Bahkan di Samarinda, pemerintah sempat mendapatkan teguran akibat kurangnya pengolahan limbah yang mencapai 603 ton limbah plastik per harinya. Di sisi lain, kebutuhan akan material bangunan seperti paving block semakin meningkat, termasuk di Samarinda dan kota-kota lain di Kalimantan Timur. Namun sayangnya, paving block yang digunakan masih menggunakan bahan konvensional yang tidak ramah lingkungan dan menghasilkan emisi yang cukup tinggi. Dari kedua masalah tersebut, kami hadir membawa solusi bernama Baraplaf. Baraplaf adalah inovasi paving block ramah lingkungan dari limbah plastik dan fly ash sebagai solusi hilirisasi material konstruksi berkelanjutan. Produk Baraplaf memiliki 3 jenis desain utama. Yang pertama Baraplaf Hexa, yang kedua Baraplaf Interlock, dan yang ketiga Baraplaf EcoGrass. Ketiga jenis desain ini tidak hanya menjadi produk yang fungsional, tetapi juga pergerakan pengolahan limbah dan pengubah bangunan yang lebih hijau. Selain kami mengembangkan produk, kami juga menyusun skema Baraplaf secara menyeluruh. Ya, kami menggandeng mitra pengampul limbah baik dari rumah tangga maupun hasil pembakaran PLTU, lalu menghubungkannya dengan UMKM produsen paving lokal. Limbah-limbah yang sudah terkumpul akan melalui proses edukasi dan operasional. Dan produk Baraplaf memiliki 2 segmen pasar. Yang pertama adalah B2B dan yang kedua adalah B2C. Lalu untuk distribusi, kami menggunakan sistem pre-order digital yang menghubungkan dengan mitra pengantar lokal. Selain itu, kami memberikan insentif kepada komisi reseller dan distributor. Jika dilihat dari kondisi pasar saat ini, paving block bukanlah hal yang baru, tetapi dari produk Baraplaf ini juga memiliki keunggulan yang menonjol dibanding kompetitor lainnya. Misalnya, jika dibandingkan dengan Pavindo, Kalimantan Beton, dan Vira Beton, Baraplaf tidak hanya memiliki kekuatan dan daya tahan yang cukup tinggi, tetapi nilai harga yang kompetitif. Selain itu, Baraplaf juga bisa masuk ke proyek-proyek pemerintah atau CCR. Bahkan menarik lagi, Baraplaf adalah satu-satunya produk yang memiliki komitmen pada ekonomi sirkular dan menggunakan bahan baku berkelanjutan yang berupa limbah plastik dan limbah batubara. Jika dilihat dari sini, produk Baraplaf tidak hanya bersaing dari sisi produk, tetapi juga dari nilai sosial dan lingkungan yang dibawanya. Baik, selanjutnya yaitu adalah analisis investor. Nah, untuk analisis investor, di sini kami setelah meriset dari segi politik, ekonomi, sosial, teknologi, environment, dan juga legal. Nah, untuk semua yang kami riset, semua ini itu menunjukkan bahwa semuanya mendukung produk Baraplaf. Karena dari segi ekonomi, kita mengeluarkan biaya yang sangat efisien dan juga untuk kita menjual produknya, harganya sangat terjangkau dan juga sangat kompetitif dengan harga-harga paving block yang lain. Selanjutnya juga dengan legal, kami melihat bahwa untuk penggunaan plastik sekali pakai itu harus bisa didaur ulang. Nah, salah satu solusinya yaitu adalah produk kami, yaitu adalah Baraplaf. Selanjutnya yaitu adalah teknologinya. Untuk teknologi yang kami pakai yaitu adalah cetakan besi. Cetakan besi yang kami pakai yaitu ada heksagonal dan juga cetakan zigzag. Nah, untuk cetakan zigzag kami menggunakan plastik seperti itu. Nah, selanjutnya untuk cetakan heksagonal bentuknya seperti ini ya, heksagonal dan tidak mengurangi estetika jika digunakan jalan pedestrian dan juga taman di kota. Selanjutnya yaitu adalah paving block menggunakan zigzag. Nah, paving block dengan bentuk zigzag itu sangat cocok sekali untuk tempat parkiran, jalan pedestrian, parkiran di mall dan juga parkiran di hotel. Nah, untuk EcoGrass itu adalah produk kami yang mengeluarkan solusi di mana penyerapan airnya yang sangat efektif kayak gitu. Karena tengahnya kami beri lubang agar bisa diisi tanah dan rumput yang dimana penyerapan airnya sangat maksimal. Selanjutnya yaitu adalah target pasar dan besaran pasar. Di sini kami memasukkan total available market, service available market, dan share obtainable market. Untuk total available market, B2C-nya yaitu adalah sekitar 7.000, yang dimana kita lihat ada sekitar 7.000 rumah tangga menengah di Indonesia berpotensi menggunakan paving block. Selanjutnya ada 12.000 proyek pembangunan pemerintah di Indonesia yang berpotensi menggunakan paving block.
Selanjutnya service available market untuk B2C-nya. Untuk rumah tangga menengah di Kalimantan Timur ada sekitar 75.000 rumah bisa atau berpotensi menggunakan paving block. Dan juga kalau di Kalimantan Timur untuk B2B-nya ada sekitar 1.200 proyek pemerintah yang berpotensi menggunakan paving block seperti itu. Selanjutnya share obtainable market kita perkecil lagi. Di sini di Kalimantan Timur atau lebih spesifiknya di Samarinda ada sekitar untuk B2C-nya ada sekitar 11.250 rumah yang bisa berpotensi menggunakan paving block. Kami mengambil 1% saja dan itu mencapai 750 rumah bisa berpotensi menggunakan paving block. Nah, untuk proyek di Samarinda sendiri ada sekitar 60.000 proyek yang bisa berpotensi menggunakan paving block. 10% saja itu kami riset sekitar 120 proyek yang sangat realistis untuk kita targetkan untuk penjualan paving block seperti itu. Selanjutnya untuk value proposition. Yang pertama adalah customer segment. Yang dimana customer ini pengen harga terjangkau, pengen kualitas tertinggi dan terbaik, dan juga melihat ramah lingkungan atau tidaknya. Nah, produk kami mempunyai produk value di produk kami yaitu adalah di mana produk kami kualitas yang sangat terjamin dan sangat kuat karena menggunakan limbah batu bara dan juga limbah plastik, dan juga harga yang kompetitif dan juga ramah lingkungan seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu masuk ke stakeholder. Selanjutnya stakeholder. Dalam produk barang fluff kami melibatkan beberapa pihak seperti pemerintah daerah, perusahaan konstruktor, UMKM produsen beton, komunitas lingkungan dan edukasi, masyarakat konsumen, investor, dan supplier limbah. Dalam setahun, timeline kami mencakup seperti sosialisasi awal, riset dan perancangan komposisi bahan, produksi skala kecil, promosi dan edukasi produk, distribusi dan operasi, evaluasi dan pengembangan lanjutan. Selanjutnya, strategi pemasaran kami mengikuti kerangka awareness, appeal, ask, dan advocate. Limbah dan solusi. Kami akan meningkatkan kesadaran tentang limbah dan solusi barang fluff melalui edukasi digital, menarik minat dengan visual produk, mendorong pertanyaan melalui Q&A, memfasilitasi pembelian dengan promo, dan membangun advokat merek melalui testimoni. Nah, di sini struktur organisasinya. Di sini saya sendiri sebagai Chief Innovation Officer, Adam Febrianur sebagai CEO-nya atau Chief Executive Officer, dan Sarah Desvita sebagai Chief Marketing Officer. Dilihat dari proyeksi keuangan, kebutuhan dana kami dalam 4 bulan pertama yang mencapai 30 juta dengan komposisi KDMP 33,3%, dana pribadi 66,7%. Target penjualan awal kami mencapai 250 meter kuadrat per produksi. HPP produk kami mencapai Rp59.020 dengan harga jual 80.000 per meter. Laba yang dihasilkan kami adalah 20.980 dan laba per 250 meter mencapai 5.245.000 dan hasil produksinya mencapai 20 juta.